Zodiak menulis seperti ini. Saya suka membuat orang, karena itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum, selamat datang di channel Dita Fatmarini. Bagi kalian semua yang belum subscribe, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe di bawah. By the way, kalian semua bisa panggil aku Dita, dan untuk video kali ini kita kembali lagi di segmen Misterita. Misterita merupakan sebuah segmen yang akan ngebahas berbagai macam cerita-cerita misteri, baik itu misteri-misteri yang sudah terpecahkan maupun misteri-misteri yang belum terpecahkan, baik itu misteri-misteri yang di luar negeri maupun misteri-misteri di dalam negeri. Pada video minggu lalu kita sudah ngebahas mengenai cerita seorang yang menjuluki dirinya sendiri sebagai Jack the Ripper. Sayangnya hingga saat ini Jack the Ripper itu belum ditahu siapa sebenarnya dia dan apa motif-motif dari yang ia lakukan. Nah, bagi kalian yang suka banget sama cerita-cerita misteri, kalian wajib nonton cerita mengenai Jack the Ripper ini. Untuk linknya nanti bakalan aku sematin di sini. Nah, khusus untuk minggu ini aku bakalan ngebahas sebuah cerita misteri yang gak kalah menegangkan, yang gak kalah sadis dari cerita sebelumnya, yaitu tentang seseorang yang menjuluki dirinya sebagai Zodiac Killer. Masih sama dengan cerita minggu lalu, Zodiac Killer ini juga merupakan salah satu cerita yang belum terpecahkan hingga saat ini. Identitasnya masih menjadi teka-teki dan ia juga sering mengirimkan surat-surat misterius kepada kepolisian seakan-akan menantang polisi untuk mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Jadi seperti apa sebenarnya cerita Zodiac Killer ini? Gak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sekarang mari kita mundur pada tahun 1960-an, tepatnya di California, di mana pada saat itu terjadi serangkaian pembunuhan yang sangat mengerikan, yang tentunya membuat masyarakat di sana pada saat itu menjadi tidak tenang untuk melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Serangkaian pembunuhan yang sangat mengerikan ini dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Zodiac. Tidak hanya melakukan yang sangat kejam, Zodiac juga mengirimkan pesan-pesan misterius kepada kepolisian yang kesannya seperti menantang kepolisian untuk mengungkap siapa sebenarnya Zodiac ini. Namun, Zodiac sangat amat pintar. Dengan demikian, hingga detik ini tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Zodiac itu. Korban pertama yang diduga dibunuh oleh Zodiac adalah sepasang remaja yang bernama Betty Lou Johnson dan juga David Faraday, di mana kedua pasangan ini ditemukan telah tertembak di Lake Herman Road pada tanggal 20 Desember 1968. Tidak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 4 Juli 1969, Darlene Ferrin dan Michael Miguel diserang di Vallejo. Namun berbeda dari kasus sebelumnya, pada penyerangan kali ini Michael justru berhasil selamat. Dan pada saat itu Michael juga berhasil memberikan beberapa petunjuk-petunjuk kecil kepada kepolisian untuk bisa membantu investigasi agar bisa membuktikan siapa sebenarnya Zodiac ini. Michael juga memberitahu bagaimana proses penyerangan yang dilakukan Zodiac terhadap dirinya dan juga rekannya tadi. Walaupun gagal membunuh Michael, hal tersebut tidak membuat Zodiac berhenti untuk melakukan aksi-aksi kejamnya. Bahkan hanya selang 2 bulan, tepatnya di tanggal 27 September 1969, di Danau Berryessa, Zodiac kembali melakukan penyerangan berikutnya dengan menggunakan pisau kepada Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Naasnya pada saat itu Cecilia tidak bisa bertahan dan pada akhirnya namun, Brian justru berhasil lolos dan menggambarkan Zodiac sebagai sosok seorang pria bertopeng dengan tanda plus melingkar pada pakaiannya, yang pada akhirnya hal tersebut menjadi simbol khusus Zodiac. Seperti yang aku bilang di awal tadi, Zodiac ini tidak hanya melakukan
pembunuhan yang sangat kejam, tapi dia juga mengirimkan surat-surat misterius, di mana surat-suratnya ini dikirim melalui surat kabar. Sejak bulan Agustus 1969, Zodiac mulai mengirimkan surat-surat misteriusnya, yang intinya isi dari surat tersebut adalah ia mengklaim pembunuhan tersebut sebagai apa yang telah ia lakukan. Dan tidak hanya itu, Zodiac juga memberikan kode-kode misteri yang beberapa dari kode-kode tersebut bahkan belum terpecahkan hingga saat ini. Dalam salah satu pesannya, Zodiac menulis seperti ini. Saya suka membunuh orang, karena itu sangat menyenangkan. Sebuah pernyataan yang membuat publik tentu sangat ketakutan. Terlebih lagi, surat atau pesannya tersebut dimuat di surat kabar yang bisa dibaca oleh siapa saja. Salah satu kode rahasia yang disampaikan oleh Zodiac ini berhasil dipecahkan oleh sepasang guru yang bernama Donald dan Betty Harden. Kode rahasia ini berisi klaim Zodiac yang menyatakan bahwa membunuh adalah permainan yang paling seru baginya. Walaupun kode tersebut berhasil dipecahkan, sayangnya hingga saat ini gak ada yang tahu siapa itu Zodiac dan apa motif-motif dari pembunuhan demi pembunuhan yang ia lakukan. Dalam kasus ini, polisi tentunya tidak tinggal diam. Pihak-pihak kepolisian melakukan investigasi besar-besaran untuk mengungkap siapa sebenarnya Zodiac ini. Mulai dari mewawancarai para korban, bahkan sempat melakukan tes DNA terhadap terduga pelaku, namun tetap saja hasilnya nihil. Sekarang kita masuk kepada teori-teori konspirasi yang mengungkap siapa sebenarnya Zodiac ini. Namun, teman-teman perlu ingat bahwa ini adalah teori konspirasi, yang artinya tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dari teori tersebut, dan teori ini tidak bisa menjadi patokan untuk menentukan siapa sebenarnya Zodiac itu. Namun dari teori-teori ini mungkin teman-teman bisa ikut berpikir apakah masuk akal bahwa salah satu teori ini adalah benar Zodiac atau bisa mengungkap siapa sebenarnya Zodiac itu. Teori konspirasi pertama yaitu Zodiac adalah seorang anggota kepolisian atau militer. Teori yang satu ini cukup populer sebenarnya. Banyak faktor-faktor yang mendukung bahwa Zodiac ini adalah seorang anggota kepolisian atau militer. Dalam beberapa insiden, Zodiac berhasil menghilang dengan sangat cepat, walaupun tempat kejadian perkara merupakan tempat yang dikelilingi oleh anggota kepolisian atau merupakan area dalam pengawasan polisi. Selain itu, gaya komunikasi dan kode-kode yang digunakan juga dipercaya bahwa hal tersebut dilatih pada saat pelatihan militer atau intelijen. Penggunaan senjata api dan pisaunya juga sangat ahli, yang membuat orang-orang berpikir hal tersebut rasanya tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang awam. Dan selain itu, Zodiac bisa saja lolos berkali-kali oleh kejaran polisi karena ia adalah bagian dari kepolisian tersebut. Tapi kembali lagi, ini hanyalah teori konspirasi. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa Zodiac adalah seorang polisi, tidak ada bukti-bukti konkret, dan juga saksi mata yang bisa mengungkap bahwa Zodiac adalah seorang polisi. Ini hanya teori konspirasi. Bagaimana menurut kalian? Teori konspirasi yang kedua yaitu Zodiac sebenarnya bukan satu orang, melainkan dua atau sekelompok orang. Teori ini menjadi sangat kuat karena beberapa saksi mendeskripsikan Zodiac ini dengan deskripsi yang berbeda-beda. Selain itu, metode dan juga penggunaan senjata yang dilakukan oleh Zodiac ini sebenarnya cukup beragam, mulai dari senjata api, benda tajam, dan masih banyak lagi. Hal tersebut bisa jadi dilakukan oleh tidak hanya satu orang, melainkan mungkin bisa saja dilakukan oleh beberapa orang, atau mungkin saja ini adalah kelompok sindikat. Dengan demikian, karena Zodiac ini sebenarnya bukan satu orang, hal itulah yang membuat Zodiac ini sulit untuk dikenali. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Zodiac ini adalah suatu kelompok organisasi tertentu yang sangat obses terhadap, sehingga mereka bekerja sama untuk menciptakan suatu ilusi pembunuhan tunggal.
Dan teori konspirasi yang ketiga yaitu zodiak merupakan seseorang yang bernama Ted Kaczynski. Kaczynski adalah seseorang yang dikenal memiliki kemampuan intelektual yang sangat tinggi dan ia juga mampu untuk membuat kode-kode rahasia yang sangat sulit untuk dipecahkan, di mana hal tersebut sama persis dengan apa yang dilakukan oleh zodiak dalam pesan-pesan yang ia cantumkan di surat kabar. Bahkan dalam beberapa surat zodiak memiliki tulisan dan gaya bahasa yang sama persis dengan apa yang dimiliki oleh Kaczynski. Keduanya juga sama-sama memiliki pandangan yang skeptis terhadap masyarakat modern. Selain itu, Kaczynski juga sempat tinggal di California pada akhir tahun 1960-an, di mana periode tersebut merupakan waktu yang sama ketika zodiak melakukan aksinya. Meski demikian, kembali lagi bahwa ini hanyalah sebuah teori konspirasi yang artinya tidak ada bukti kuat yang bisa memastikan siapa sebenarnya zodiak itu. Hal inilah yang menjadikan Zodiac Killer menjadi sebuah kisah menarik yang senang sekali dibahas oleh beberapa orang, karena kita bisa menduga-duga siapa sebenarnya zodiak ini, dan pada akhirnya kisah ini menjadi sangat populer baik itu di negara bagian California maupun di luar. Itu dia teman-teman 3 teori konspirasi terkuat mengenai siapa sebenarnya zodiac killer. Menurut kalian, siapa sebenarnya zodiac killer? Kalian lebih percaya konspirasi 1, 2, atau 3? Atau mungkin kalian memiliki teori-teori konspirasi lainnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari aku mengenai kisah zodiac killer ini. Kalau misalnya kalian tahu lebih banyak mengenai zodiac killer, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aku akan senang banget ngebaca pendapat-pendapat kalian mengenai zodiac killer ini. Dan kalian juga bisa tulis saran-saran video apa lagi yang akan aku bahas di minggu-minggu selanjutnya. Sekian dari aku, kalian bisa klik tombol like kalau suka sama video ini, tulis-tulis juga di kolom komentarnya, share kalau menurut kalian video ini menarik, dan juga tentunya jangan lupa subscribe untuk dapatkan notifikasi video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!